Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada ajaran baru kali ini, pada pelajaran fikih kelas 8. Untuk itu sebelum kita pelajaran mulai, baca Fatihah satu kali. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa berkah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Bi barakati sirril Fatihah. Surah Al-Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Langsung saja kita menuju pelajaran, yaitu bab pertama nantinya akan menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sekilas, sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena ada kelupaan atau lupa dalam beribadah, bab sholat. Kemudian bab syukur ketika kita mendapatkan nikmat. Kemudian bab sujud tilawah ketika mendengarkan surat atau ayat sajdah dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah berasal dari kata bahasa Arab saha yasu sahuan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Adapun waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir atau tasyahud akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Boleh ya, jadi sujud sahwi sebelum salam juga boleh, dilakukan setelah salam juga boleh. Artinya sebelum salam kok lupa lagi ya dilakukan setelah salam boleh. Adapun bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yasu, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tentu sebuah ilmu itu pasti berdasar, pasti ada dasar atau pasti ada landasan ataupun hukumnya. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kalian atau kamu lakukan tidak akan batal manakala meninggalkannya. Seandainya sholat meninggal lupa dan kemudian tanpa sujud sahwi, tetap sholatnya tetap sah karena hukumnya adalah sunnah. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi, antara lain idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adana fa idza qudiyal adanu aqbala fa idza suwiba bi adbara fa idza qudiya taswibu aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udkur kada lima lam yadkur hatta yadalla rajulu yadri kam shola fa idza lam yadri ahadukum kam shola falah sajud sajdataini wa huwa jalisun. Itu dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh
yang atas Imam Bukhari, kemudian yang bawah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalah salasan am arba'an falyatrah asaka wal yabni ala mastaqana summa yasudu sajdataini qabla yusallima fa in kana shalah hamsan safa'ana lahu sholatahu wa in kana shalah itmaman li arba'in kana targhiman lisyaiton. Jadi ketika sholat ada keraguan 3 atau 4 ini, berarti yang 4 dibuang saja, berarti menuju yang yakin, yang jelas yang yakin adalah 3 rakaat, kemudian menambah 1 rakaat, kemudian baru sujud sahwi. Kurang lebihnya seperti itu maksud dari hadis di atas. Kemudian ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abdullah ibni Buhainat al-Asadiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholatid duhri wa alaihi julusun falamma atamma sholatahu sajadaini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayusallima wa sajadahu manasu ma'hu makana nasya fil julus. Jadi ada 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang bawah ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. Di antaranya sebab meninggalkan disunahkan sujud sahwi adalah yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia rukuk 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Intinya adalah ada unsur lupa. Karena sahwi itu kan artinya lupa. Rukuk seharusnya 1 kali, dilaksanakan 2 kali. Itu kan ada unsur lupanya, maka nantinya tidak sampai membatalkan sholat karena kan lupa. Kalau disengaja ya tidak boleh, karena sholat fardu itu enggak ada yang rukuk 2 kali. Kecuali ada sholat sunnah itu ada yang rukuknya 2 kali. Kemudian yang nomor 4 adalah memindahkan rukun kauli atau rukun ucapan pada yang bukan tepatnya. Misalkan membaca Al-Fatihah ketika rukuk. Rukuk seharusnya baca tasbih. Nah, kok membaca Fatihah maka itu nantinya disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang ragu jumlah rakaat. Contohnya ketika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat lalu menambah 1 rakaat dan kemudian terakhir sebelum salam melakukan sujud sahwi. Seandainya lupa sekalian salam berarti boleh dilakukan setelah salam. Selanjutnya ini tata cara sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam dan boleh dilakukan setelah salam. Contohnya lupa mengerjakan sunat dan teringat sebelum salam. Jadi ketika ingat sebelum salam ya dilakukan sebelum salam. Kemudian ragu terhadap hitungan rakaat, jangan seperti di atas ya. Kemudian kalau dilakukan setelah salam terdapat penambahan jumlah rakaat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, ragu dan bisa menentukan mana
yang lebih meyakinkan. Berarti ibadah ini pada intinya semua ibadah itu mempermudah untuk umat manusia, tidak untuk mempersulit. Jadi ketika seperti sujud sahwi ini, ketika sholat ada yang lupa, solusinya ada sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, lupa lagi, boleh dilakukan setelah salam. Ini bukti Allah itu mempermudah hambanya, tidak mempersulit. Yang terakhir sujud sahwi adalah hikmahnya adalah hikmah sujud sahwi. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Karena syariat sujud sahwi sudah disyariatkan, pasti membawa hikmahnya. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Dengan adanya lupa, maka otomatis kita menyadari bahwa kita itu manusia yang lemah dan tidak boleh takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. Artinya kepada Sang Kholik, kita adalah makhluk, maka harus merendahkan diri di hadapan Sang Kholik, karena kita semua adalah ciptaannya. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah. Karena di lain, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, bahwasannya sesungguhnya adalah tempat kesalahan dan tempat lupa. Khoto itu kesalahan, nisyan itu lupa. Ya sudah, makhluk seperti ini sangat lemah. Untuk itu kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia lemah. Jadi nggak usah sombong, harus merendahkan diri. Itulah pembahasan tentang sujud sahwi. Kita tutup pertemuan ini dulu. Semoga membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.